biasa. Puji Tuhan kita masih bisa bertemu di ibadah online sekolah minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan kita, berkat kasih-Nya kita boleh bertemu kembali pada ibadah ini. Dan sebelum kita mulai ibadah, kakak ingatkan kembali untuk adik-adik di rumah agar mempersiapkan segala sesuatunya untuk keperluan ibadah, yaitu Alkitab, catatan, pena, bahkan yang paling penting dan terutama adalah hati kita sendiri. Oke adik-adik kakak? Nah kali ini kita akan ditemani oleh kakak kita. Ada Kak Rena, ada Kak Devi, dan ada abang pemusik kita, Abang Lorenzo, dan ada inang sintua kita, Inang Simarmata. Oke adik-adik, sebagai pemanasan dulu ya sebelum kita mulai ibadah, kakak undang semua untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu hari ini di medley dengan Sadario. Semangat ya. Ayo digoyang badannya deh. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sadarion hari ini Tuhan. Sadarion, Sadarion hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Betahita, Betahita marmasi roha, marmasi roha. Sadarion hari ini Tuhan. Betahita marmasi roha. Sadarion, Sadarion hari ini Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi ini, terlebih dahulu kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita memasuki ibadah. Kita puji Tuhan dengan sukacita, dengan riang di pagi ini. Mari kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan, titiklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setiamu, Tuhan, tindiklah jemaat-Mu. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah,
kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat kita pada pagi ini yaitu diambil dari titah ketiga dan titah keempat. Demikian bunyinya, titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, mungkin kita banyak melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tidak menyenangkan hati mama papa, tidak menyenangkan hati saudara. Oleh karena itu adik-adik, di hadapan Tuhan dengan segala kejujuran kita, mari kita berserah di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Oleh karena itu, adik-adik kami undang untuk menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 37A, Batu Karang yang Teguh. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil pada pagi ini, yaitu dari Markus 4 ayat 26 sampai 34. Begini bunyinya, perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam butir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan,
ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikian firman Tuhan, sama-sama kita mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan masuk dalam ibadah pengakuan iman rasuli. Saya, adik-adik, kita semua ikut Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Setia sampai akhir, apapun yang terjadi tetap mengikut Tuhan Yesus. Kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 375, Saya Mau Ikut Yesus. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang yang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang dibawakan oleh kakak kita, kakak guru sekolah minggu, Kak Ella. Tapi sebelumnya adik-adik, kita akan mengangkat satu lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 257, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Adik-adik, perhatikan ya gerakan kakak diikuti ya. Semangat, oke? Adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Adik-adik, pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelumnya kakak mau ajak adik-adik dulu untuk berdoa.
Mari kita ambil sikap berdoa. Angkat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu untuk kami sepanjang malam tadi hingga pagi hari ini Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti kebaktian sekolah minggu online di rumah kami masing-masing Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari cerita Alkitab-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Efesus 2 ayat 21. Ayo adik-adik di rumah buka Alkitabnya, kita sama-sama membaca. Efesus 2 ayat 21. Dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, siapa itu Dia? Yang dimaksud dengan Dia di dalam nats tadi adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa itu bangunan dan siapa itu bangunan? Yang dimaksud dengan bangunan itu adalah kita, yaitu orang-orang yang percaya atau pengikut Kristus. Nah, sebagai orang-orang yang percaya atau pengikut Kristus, kita adalah bangunan yang tersusun rapi menjadi bait Allah. Apa itu bait Allah? Bait Allah adalah gereja. Nah, jadi gereja itu, adik-adik, gereja itu bukan hanya sekedar bangunan, bukan bangunan. Gereja itu adalah kita. Adik-adik, kakak guru sekolah minggu, mama, papa, dan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Seperti yang ada di dalam buku Kidung Jemaat nomor 257. Coba adik-adik buka Kidung Jemaatnya di rumah ya. Nomor 257 ayat 1. Kita sama-sama nyanyikan ya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja yang mengikut Tuhan di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Ya kan? Jadi gereja itu bukanlah gedungnya dan bukan menaranya. Nah, tetapi gereja itu adalah orangnya. Nah, yaitu orangnya adalah kita. Tuhan Yesus sebagai kepala gerejanya, kita sebagai pengikutnya, ya kan? Nah, contohnya seperti ini, contoh yang mudah. Coba adik-adik perhatikan bagian-bagian tubuh yang ada di tubuh kita, ya kan? Ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, ada tangan, ada kaki. Tuhan Yesus ciptakan semua anggota tubuh kita ini berbeda-beda, ya kan? Beda namanya, beda fungsinya, ya kan? Kalau mata gunanya untuk apa? Untuk melihat. Kalau mulut untuk berbicara, untuk makan, untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Kalau telinga untuk apa? Untuk mendengar, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau kaki untuk berjalan, ya kan? Nah, walaupun anggota tubuh kita ini berbeda ya kan? Tetapi justru perbedaan itu yang membuat kita saling melengkapi, ya kan? Sehingga kita bisa menggunakan anggota tubuh kita ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Iya, seperti itu juga kita sebagai anak-anak sekolah minggu
walaupun kita berada di tempat yang berbeda-beda, ya kan? Nah, berbeda-beda. Ada yang di sini kita sekarang, ada yang di luar negeri, ada yang di kampung halaman, ya kan? Walaupun kita berbeda-beda di tempat yang jauh, walaupun kita juga punya talenta yang berbeda-beda, punya kemampuan yang berbeda-beda, ataupun punya kekurangan masing-masing, ya kan? Kita harus tetap saling melengkapi. Sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus, kita harus saling melengkapi, harus saling menolong, ya kan? Harus saling menopang satu sama lain, sehingga kita jadi anak yang tumbuh sesuai dengan keinginan Tuhan. Ya kan? Tuhan Yesus mau adik-adik sekolah minggu tumbuh menjadi anak-anak yang sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan rencana Tuhan, ya kan? Karena rencana Tuhan itu adalah rencana yang indah, rencana yang indah buat adik-adik, buat kakak, buat mama, buat papa, dan semua buat umatnya yang selalu mengikuti perintahnya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih karena kami tadi sudah mendengar sebagian dari firman-Mu dan sebagian dari lagu pujian. Tuhan, kami berdoa, biarlah anak-anak sekolah minggu KPB 1 Jambi menjadi anak-anak yang tumbuh kuat di dalam Engkau ya Tuhan, dan menjadi anak-anak yang tumbuh sesuai dengan rencana-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan, rencana-Mu adalah rencana yang indah buat kami. Bapa di surga, kami adalah orang yang penuh dengan dosa Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran kami Bapa. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Adik-adik, kita telah mendengarkan cerita Alkitab pada minggu ini. Jadi, ada suatu pesan yang diingatkan kepada kita bahwasanya adik-adik harus melakukan seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus senang dan sayang kepada anak-anak, apalagi anak-anak yang selalu turut taat kepada perintah Tuhan, setia untuk mengikut Tuhan Yesus selama-lamanya. Adik-adik, tibalah saatnya kini kita akan mengakhiri ibadah kita, tapi sebelumnya kita akan bernyanyi lagu pujian dan kita juga akan mengumpulkan persembahan. Mari adik-adik berikan yang terbaik untuk persembahan kita kepada Tuhan. Kita angkat lagu pujian bagaikan bejana. Demikian hidup
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin.